سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wabil khusus yang berhadir bersama kita pada malam hari ini Sayyidil Habib Faisal Ba'bud. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir bersama kita, Guru Abdul Latif, Guru Mustafa Lail, Ustaz Yasir, Ustaz As'adi, serta guru-guru lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada para habaib kita, pada para guru-guru kita kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis akhina fillah, Muhammad Abdan sekeluarga, Pak Haji Tamrin sekeluarga. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan sidin-sidin seberataan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak putus-putusnya kita terima dan kita rasakan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih hati kita, Habibuna Muhammad, beserta atas seluruh keluarga, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, serta atas seluruh umat beliau ila yaumiddin. Melanjutkan majlis bulanan kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, daripada abahnya Abdurrahman yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sidin berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq, dan Rasulullah itu adalah orang yang jujur atau orang yang benar, al-masduq, dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut atau di dalam rahim ibunya 40 hari berupa nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian menjadi, sering diterjemahkan itu segumpal darah atau sesuatu yang menempel. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kemudian berubah lagi menjadi segumpal daging. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian Allah mengutus kepadanya itu seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruha, kemudian malaikat itu meniupkan akan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Bikatbi rizkihi, menuliskan rizki dari janin yang belum lahir ini tadi. Wa ajalihi, kemudian ajalnya. Wa amalihi, kemudian amalnya.
wa syaqiyyun wa sa'id. Kemudian apakah janin itu tadi akan menjadi orang yang merugi ataupun orang yang beruntung. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada Tuhan selain Sidin. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan beramal dengan amalan seperti amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga jarak antara orang tersebut dengan surga itu seakan-akan tinggal sehasta ini aja lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian ternyata ketetapan Allah berkata lain. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka orang tersebut mengerjakan pekerjaan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan ada sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal seperti amalan yang akan menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sama seakan-akan karena jaraknya itu hampir benar sudah orang ini masuk ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, tapi ternyata takdir Allah atau ketetapan Allah berkata sebaliknya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, lalu orang tersebut diberi Allah taufik untuk bertobat di akhir hayatnya, lalu mengerjakan amal saleh. Fayadkhuluha, lalu masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita sebutkan sedikit daripada terjemah perawi hadis ini, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud yang masyhur sebagai Ibnu Mas'ud. Sidin ini minas sabiqin al-awwalin, termasuk nang awal-awal benar berislam dan beriman dengan baginda Rasulullah. Dalam salah satu riwayat disebutkan Sidin ini orang nang keenam. Orang nang keenam nang pertama-tama beriman dan berislam. Banyak sekali meriwayatkan hadis, termasuk di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alim, yang faqih. Di antara keistimewaan Sidin ini, Sidin mempunyai gelar sahibun na'li Rasulillah. Dan Rasulullah itu paklah bisi beberapa sahabat nang mengkhususkan dirinya untuk berkhidmah kesan Rasulullah. Ada Sayyidina Anas bin Malik, ada Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ada juga di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Sidin itu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus urusan sandal. Saking hendaknya berkhidmah lawan Rasulullah, apa nang kawa kulayani daripada Rasulullah ini. Jadi apabila Rasulullah hadir di suatu tempat misalnya, Sidin kena nang menyimpan akan sandal Rasulullah itu. Kenapa bila Rasulullah hendak keluar, Sidin lagi nang menyiapkan sandal itu. Sampai bergelar sahibun na'li Rasulillah. Kemudian lagi di antara keistimewaan Sidin ini, Sidin di antara sedikit sahabat nang pernah diminta oleh Rasulullah untuk membacakan Quran di hadapan Sidin. Suatu ketika dipanggil oleh Rasulullah, ya Ibnu Mas'ud, bacakan aku Quran di sini. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Kayak pulun membacakan Quran kepada pian sementara Quran itu diturunkan kepada pian di sini. Aku ketujuh mendengar dari bacaan orang lain ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacakan Sidin sebagian daripada surah An-Nisa. Sampai akhirnya itu kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bahwa ayat ini menjelaskan setiap kaum itu nanti akan didatangkan kepada mereka itu nabinya sebagai saksi bagi mereka.
Wajibna bika ala haula'i syahidan, akan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi umatmu. Lalu Rasulullah bersuara kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, cukup sudah bin Mas'ud. Faltafattu, maka aku berpaling melihat wajah Rasulullah, fa idza ainahu tadrif, maka Sidin melihat kedua mata Rasulullah itu mengalirkan air mata karena saking meresapi akan bacaan Al-Quran daripada Ibnu Mas'ud. Dan itu peristiwa itu memberi asar di dalam hati Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini, sehingga masyhur diceritakan karena saking cintanya juga Sidin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Sidin itu membacakan atau meriwayatkan hadis, Sidin itu sering kali menangis karena menyadari bahwa ucapan yang diucapkan ini adalah suatu ucapan yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Paling kada setiap kita mendengar perkataan ataupun hadis daripada baginda Rasulullah itu, resapi dalam diri kita bahwa yang kita dengar ini adalah suatu perkataan yang pernah diucapkan langsung oleh baginda Rasulullah. Lalu di sini yang pertama baginda Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya ahadakum, salah seorang atau siapapun di antara kalian itu, proses penciptaannya ini kalau dalam kajian ilmiah disebut al-i'jazul ilmi, suatu kemu'jizatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ketika Rasulullah menyampaikan ini atau ketika ayat-ayat turun tentang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, itu manusia belum mengerti, sahabat-sahabat itu belum mengerti dan belum bisa dalam artian belum bisa dibuktikan secara kasat mata. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, ketika ayat-ayat Al-Quran menyampaikan seperti itu, para sahabat yang mendengar mereka mengimani bahwa memang proses pertama kali itu kan ketika seorang lelaki dengan seorang perempuan bergaul, melakukan hubungan suami istri, kemudian memancar air mani dari itu, yang menurut pengetahuan modern satu kali pancarannya itu membawa lebih daripada jutaan sel. Air mani yang beberapa tetes itu di dalamnya itu mengandung jutaan sel, yang mana sel itu kemudian berenang, bakunyung jar kita tuh, bakunyung mencari sel telur. Apabila satu daripada itu sampai, maka akan terjadilah pembuahan. Apabila lebih dari satu, maka bisa jadi anak yang lahir akan jadi kembar. Lebih dari itu, lebih juga. Kemudian pertemuan antara sel sperma dengan sel telur itu menyatu, melekat kemudian di dinding rahim. Itu nang awalnya tadi kita sebut sebagai nutfah. Nah, kalau di dalam matan hadis, matan kitab Al-Ba'in Nawawiyah ini disebutkan di sini ada kalimat nutfah. Tapi menurut penjelasan dari Syekh Usamah Al-Azhari, kalau kita buka langsung di kitab Sahih Bukharinya atau di Sahih Muslimnya, itu kededa kata-kata nutfah ini. Artinya Rasulullah menjelaskan proses penciptaan itu dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, itu kurang lebih 40 hari. Selama ini kan kita memahaminya 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah. Jadi itu berapa bulan? 120 hari, kurang lebih 4 bulan. Sedangkan kedokteran atau ilmu kesehatan medis saat ini setelah bisa di alatnya itu di USG, ketika janin berumur 4 bulan itu bahkan sudah mempunyai kaki, sudah mempunyai anggota tubuhnya,
bukan lagi hanya sekedar berupa mudghah. Proses dari nutfah ke alaqah ke mudghah itu kurang lebih 40 hari. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi, wahai sekalian manusia, apabila kalian meragukan akan hadanya hari kebangkitan, maka ingat jasidin, jar Allah tu fa inna khalaqnakum, kami sungguh telah menciptakan kalian daripada turab, daripada unsur tanah, summa min nutfah, kemudian daripada nutfah, kemudian summa min alaqatin, summa min mudghah. Jadi hadis Rasulullah ini menjelaskan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Kemudian di ayat lain di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia daripada unsur tanah. Kalau pedatuan kita, Nabiullah Adam alaihi salam memang dari segumpal tanah. Ketika kita disebutkan juga diciptakan dari tanah, artinya menjadi bahan dasar daripada sperma itu adalah nang tumbuh di tanah. Baras nang kita makan, nasi nang kita makan tumbuhnya di mana? Sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Makanya kita disebutkan kita pun diciptakan atau mengandung unsur tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan mereka itu nutfah di tempat nang kokoh, di dalam rahim yang kokoh. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah itu berubah menjadi alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Kemudian kami rubah lagi alaqah itu menjadi mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'izama. Kemudian dari mudghah itu segumpal daging, tapi ukurannya paling sesenti 2 senti aja asalnya, Pak. Kemudian berkembang di dalam rahim itu menjadi tulang. Fakasaunal 'izama lahma. Kemudian tulang ini pulang kami lapisi dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan lagi menjadi makhluk yang lain, bentuk yang lain, artinya makhluk yang utuh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Artinya Allah tuh hendak menjelaskan di ayat sebelumnya tadi kan, karena orang-orang musyrikin itunya pada saat itu logikanya kena kau menerima bahwa orang mati itu akan dibangkitkan, kan sudah jadi tulang belulang ya. Aidza kunna 'izaman wa rufatan a inna lamab'utsun. Apabila kami sudah jadi tulang belulang di dalam tanah, sudah hancur lebur, kayak apa caranya dibangkitkan lagi? Lalu Allah mengatakan, Buhan nikam kan jersidin sebelumnya kan ada bentuknya sama sekali. Tapi kuasa Allah dari sel sperma itu kemudian hanya dari satu sel aja bertemu dengan sel telur, kemudian dibentuk oleh Allah sedemikian rupa di dalam rahim. Kalau Allah kuasa menciptakan kalian dari nang kada bentuknya sama sekali, apa nang susah bagi Allah untuk membangkitkan sesuatu nang sudah pernah ada? Kayak itu kalau asalnya Nabi itu atau Allah Subhanahu wa taala membawai kaum musyrikin itu berlogika. Kada ada nang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat Al-Qur'an qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Siapa nang kau membangkitkan kami? Ya Rasul, ya Allah Subhanahu wa taala, nang kau membangkitkan ya nang menciptakan pertama kali. Nang menciptakan kita itu dari kada bentuknya sama sekali. Dan Allah ini memang menunjukkan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Campur tangan manusia itu ya ketika berhubungan aja. Makanya dalam ayat itu kan seberataan memakai kalimat khalaqa.
Biasanya kalimat khalaqa itu menunjukkan proses penciptaan yang kada ada campur tangan orang. Tapi kalau ja'ala itu biasanya ada campur tangan manusia atau makhluk lainnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu. Kemudian kami jadikan mereka nutfah. Karena untuk menjadi nutfah itu perlu proses hubungan suami istri. Tapi setelah itu mutlak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rupanya, warna kulitnya, jenis kelaminnya, hidungnya ini mancung kah atau kada, sempurna kah atau kada bentuk fisiknya, itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian terus berproses janin ini selama kurang lebih 120 hari. Setelah 120 hari Allah utus malaikat untuk meniup ruh ke dalam janin itu. Maka jadilahnya makhluk hidup. Makhluk hidup cirinya biasanya bergerak. Nah, ketika sudah mulai bergerak nang di dalam perut perempuan itu artinya sudah ada ruhnya. Nah, karena dalam fikih berkaitan dengan hukum, misalnya yang paling masyhur itu hukum masalah aborsi. Masalah menggugurkan kandungan. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama bahwasanya menggugurkan kandungan setelah adanya ruh itu dosa besar dan haram. Kada boleh. Meskipun misalnya anak itu hasil hubungan di luar nikah kan misalnya. Kada boleh. Diaborsi itu mengaborsi janin yang sudah ada ruhnya, itu sepakat para ulama haram dan dosa besar. Jatuhnya pembunuhan karena sudah ada rohnya. Nah, adapun apabila diaborsi atau digugurkan sebelum lagi ada rohnya, maka ulama berbeda pendapat. Tapi mayoritas ulama tetap mengharamkan. Karena itu sedang berproses untuk menjadi makhluk hidup. Meskipun ada sebagian kecil ulama nang kada sampai mengharamkan. Di sini kita paham atau kita bisa mempelajari bahwa dari sebelum kita lahir, manusia itu diolah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai keterikatan dengan makhluk nang bengaran malaikat. Cuman kita kadang kada sadar. Bahkan hampir seberataan kita kada sadar. Karena kita kada pernah melihat. Dari mulai proses penciptaan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Padahal Allah kuasa untuk langsung memasukkan ruh ke dalam rahim itu. Tapi Allah mewakilkan kepada malaikat. Kemudian ketika manusia lahir, dihadiri oleh malaikat. Kemudian dalam kehidupan kita itu ada malaikat nang ngarannya hafazah, nang tugasnya itu menjaga kita. Kemudian ada lagi nang ngarannya mu'aqibat, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ada malaikat nang selalu mengiringi kita, min baini yadayhi wa min khalfihi, di antara kiri kanan kita bahkan dari belakang kita. Yahfazunahu min amrillah, tugasnya menjaga kita. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Ketika di masjid-masjid itu, ketika orang sholat berjamaah subuh, sholat berjamaah asar, itu penuh dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiringi manusia. Terbagi dua shift. Kalau shift paginya dari subuh sampai asar. Karena shift yang kedua dari asar sampai ke subuh. Kemudian setelah itu tuntung tugasnya naik lagi kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang kada pernah memisahi kita sama sekali. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang senantiasa di kiri kanan kita. Bahkan ada malaikat yang kada interaksinya lawan kita tapi memintakan ampun kesan kita. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu
yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menyangga arasy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Mereka itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Artinya manusia itu punya ikatan dengan malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan, duduk lawan kita ini, ketika kita duduk bermajlis seperti ini, ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk menaungi kita. Ada malaikat yang ditugaskan Allah mencari majlis-majlis zikir. Duduk mereka di situ. Ada yang memintakan ampun gasan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa bimbingannya mengajarkan agar kita ini menghormati keberadaan malaikat meskipun kita kadang melihat. Contohnya ketika seseorang makan bawang habang lawan bawang putih. Secara medis itu terbukti sehat, terbukti menyehatkan. Tapi baunya umumnya kadang diketujui manusia. Makanya lalu dilarang, ya Rasulullah, barang siapa habis makan bawang habang, bawang putih, jangan memaraki masjid kami. Ilatnya apa? Lalu Rasulullah menjelaskan, fa innal malaikata tata'adza bima yata'adzan nas. Kalau manusia kada ketuju bau-bauan seperti itu, maka malaikat pun kada ketuju. Bau-bauan nang kada nyaman, tempat-tempat nang kotor, malaikat kada ketuju. Malaikat rahmat kada masuk ke dalam rumah nang di dalamnya itu ada gambar manusia secara utuh, ataupun nang di dalamnya itu ada anjing misalnya. Sampai ada salah satu ulama nang menuliskan satu kitab nang sidin menjelaskan penyebab ulama atau apa nang mencegah malaikat itu datang. Sampai ada 51 sebab sidin menjelaskan di situ. Lalu malaikat ini setelah disuruh untuk meniupkan ruh, disuruh pula menuliskan 4 perkara. 4 perkara ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bikat birizki. Dari manusia sebelum lahir, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai inya habis nafas, rizkinya itu sudah ditentuakan Allah. Kada akan berkurang, kada akan lebih, kada akan salah alamat, kada akan tersalah tuju. Tugas manusia adalah berikhtiar. Tapi rizki sudah ditentuakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita masih berupa janin di dalam rahim. Kemudian ajalnya. Kapan ninya hidup, kapan ninya lahir, kapan ninya meninggal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah sampai, kada akan terlambat satu saat, kada akan terlambat satu detik pun, dan kada akan terdudi, kada akan terdahulu, kada akan terdudi. Biar koma tuh menahun, namun belum sampai ajalnya kada akan mati. Malah nang menunggui kadang nang terdahulu meninggal. Nang sehat malah nang terdahulu meninggal. Artinya apa? Memang urusan Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala. Kecelakaan, mobilnya hancur, menurut kasat mata pasti sudah mati supirnya. Ajalnya belum sampai, hancur-hancur awaknya, patah tangan, patah batis, tapi kada mau mati. Kenapa? Karena memang ajalnya belum sampai. Kemudian ditetapkan juga amalnya, bahwa kelak orang ini akan beramal apa di alam dunia, beramal soleh, beramal nang kada baik, sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah ditentuakan apakah kelak akan menjadi syaqi. Syaqiyun itu orang-orang nang merugi, orang-orang nang masuk ke dalam neraka, ataupun menjadi orang nang bahagia. Sa'id itu orang nang bahagia, orang nang beruntung, yaitu nang dimasukkan ke dalam surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Fa wallahi jasidin demi Allah nang tiada Tuhan selain sidin, sebagaimana ulun jelaskan tadi, ada orang seumur hidup bermaksiat atau mulai balik misalnya bermaksiat saja gawian. Secara kasat mata seandainya meninggal pada saat itu kemungkinan besar masuk neraka lah sudah. Bermaksiat saja gawiannya secara zahir. Tapi ketetapan Allah menetapkan orang ini akan masuk surga. Lalu Allah beri hidayah di akhir hayatnya bertaubat dengan taubatan nasuha. Dihapus Allah, diampuni Allah dosa-dosanya, beramal baik di akhir hayatnya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada juga seumur hidupnya beribadah aja. Kalau kisah yang paling masyhur mungkin kita seberataan tahu kisahnya Barsisa. Seorang abid daripada Bani Israel. 70 tahun baik ada pernah bermaksiat. 70 tahun beribadah aja di saumaahnya itu, di tempat ibadahnya itu. 70 tahun kada pernah membuat dosa. Karena kada pernah bergaul dengan manusia, beribadah aja. Kemudian takdir Allah berkata lain, tergelincir melalui bebinian. Ada kawan hendak keluar kota, menitipakan ding sanak perempuannya. Lalu dititipakan di tempat yang berlainan dengan tempatnya Barsisa ini. Lalu di situ lalu di situ iblis berusaha untuk menggodanya. Wasilahnya melalui bebinian ini tadi. Diganggunya pikiran-pikiran Barsisa, akhirnya pelan-pelan sampai akhirnya tergauli atau melakukan zina dengan bebinian tersebut. Lalu timbul kekhawatiran di dalam hatinya. Kayak apa karena kalau masyarakat tahu bebinian dia hamil akhirnya. Kayak apa kalau masyarakat tahu, jar iblis bunuh aja sudah. Lalu dibunuh, berzina, membunuh. Kemudian akhirnya masyarakat tahu, bahkan iblis yang memberitahukan. Ketika hendak diadili oleh masyarakat pada saat itu, lalu iblis datang menawarkan, kan pada usah beriman lagi lawan Allah. Digoda iblis, akhirnya mati dalam keadaan kafir. 70 tahun kisahnya tuh kada pernah bermaksiat. Tapi di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan kafir. Jadi pada intinya, dalam hadis ini yang pertama kan untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala hal. Ada sekarang malah sebagian ulun sambat tuh intelektual, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya titel meragukan peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena kada masuk akalnya. Kayak apa pada saat itu baginda Rasulullah berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya kurang lebih 1.500 km, kemudian naik lagi ke 7 lapis langit, naik lagi sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. Kalau dipikirkan dengan akal kita sebenarnya yang kada sampai, bukan kada masuk akal. Kalau kita kembalikan itu kepada kekuasaan Allah, maka bagi Allah itu kada ada mustahil. Allah menciptakan kita dari nang asalnya kada sama sekali bentuknya. Sama sekali asalnya kada ada bentuknya. Allah kawa. Allah kawa memberi kuasa kepada seseorang yang bernama Asif bin Barkhia. Nang di waktu itu Nabiullah Sulaiman mengadakan pengumuman di hadapan masyarakatnya, di hadapan kaumnya, termasuk juga daripada bangsa jin. Siapa di antara kalian nang kawa memindahkan singgasana Ratu Balqis? Dipindah ke wadahku sini je Nabi Sulaiman. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku berserah diri. Qala ifritum minal jin, lalu jin ifrit itu berkata, ulun kawa wahai Raja Sulaiman, ulun datangkan sebelum pian berdiri dari tempat duduk pian ini, atau sebelum kita bubar dari pertemuan ini.
Lalu ada seorang manusia lain jin. Kalau jin kan kita memang tahu kadang diberi Allah tasarruf, diberi Allah kemampuan secara kasat mata mungkin melebihi kemampuan kita. Hanya kau memindahkan barang, kau berpindah tempat dengan cepat. Karena alamnya, dimensinya berbeda lawan kita. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata seorang manusia yang mempunyai pengetahuan daripada kitab-kitab terdahulu. Diriwayatkan si Din ini mengetahui tentang Ismullahil A'zam, salah satu nama Allah yang Maha Agung. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ulun sanggup mendatangkan sebelum lagi mata pian itu tak kejip. Artinya sekejap mata aja. Lalu ketika Nabiullah Sulaiman melihat, walamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah daripada anugerah Tuhan. Nah, kalau Allah sanggup memberikan tasarruf atau kemampuan kepada manusia untuk memindahkan barang dalam sedemikian cepat, apa nang susah bagi Allah langsung kalau sidin langsung nang memindahkan. Sidin nang memperjalankan baginda Rasulullah. Asra bi abdihi. Bukan Rasulullah nang kalitik-kalitik berjalan seorang ada. Allah nang memperjalankan. Kadang-kadang mustahil bagi Allah. Lalu yang kedua, ini menjelaskan tentang qada dan qadar. Bahwa segala sesuatu bagi manusia itu sudah ditetapkan dan sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai ahlu sunnah, akidah kita meyakini dengan segala takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah kita yakini, tapi itu kadang melepaskan kita daripada beramal. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati awin nar." Tidaklah satu jiwa itu dihembuskan kecuali sudah Allah tentukan tempatnya, apakah akan masuk surga atau akan masuk neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan aw sa'idah, dan sudah ditentukan apakah akan menjadi orang yang beruntung atau jadi orang yang rugi. Faqala rajulun, lalu salah seorang sahabat ini bertakun, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala namkuthu ala kitabina wa nada'ul amal." Amun sudah ditentuakan tuh berarti kita berpasrah aja kah haji sidin? Kada usah beramal kah kita nih, berpasrah aja lawan takdir Allah atau kayak apa? Faqala, maka Rasulullah bersabda, "I'malu," beramallah, berikhtiarlah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Apabila ditakdirkan untuk menjadi ahli surga, maka pasti akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah, akan dimudahkan untuk taat kepada Allah. Apabila ditakdirkan jadi ahli neraka, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk bermaksiat. Nah, dulunya ada pemahaman, ada dua kelompok ekstrim yang salah memahami konsep takdir. Kelompok yang pertama ngarannya Jabariyah, nang meyakini kita ini kan sudah ditentuakan oleh Allah. Amun kayak itu kita berpasrah lagi. Artinya ketika minum khamar ini takdir Allah aja. Ketika berzina misalnya, kenapa ya menggawi zina, takdir Allah aja. Jadi seberataan disambatnya takdir. Berpasrah aja lagi, pokoknya karena seberataan sudah ditentuakan oleh Allah aja. Lalu berpasrah. Nah, ini bid'ah, ini kelompok bid'ah, ini kelompok yang menyimpang. Yang kedua kelompok qadariyah, yang menganggap segala yang kita gawi itu kita seorang yang menentuakannya. Allah tuh tugasnya hanya menciptakan kita. Apakah kita akan jadi masuk ke dalam surga, apakah kita hendak jadi hamba Allah yang soleh atau kada, itu ketentuan kita. Allah kada tahu menahunya. Misalnya ada banyu di hadapan ulun, apakah banyu ini akan ulun minum atau kada, itu Allah kada tahunya. Nah, itu pun pendapat nang menyimpang atau golongan nang menyimpang.
Nang bujur akidah kita ahlu sunnah adalah kita mengimani qada Allah. Tapi itu kadang melepaskan ikhtiar kita karena kita diperintahkan untuk beramal. Kita diberi Allah potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan yang Allah nang menyusunnya itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada masing-masing kita apakah untuk menjadi orang nang fajir ataukah menjadi orang nang bertakwa. Dan kita kelak dihisap itu atas pilihan kita itu. Lalu kita dari sini juga bisa belajar untuk kada pernah jangan gampang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kita mengembalikan misalnya kita kawa beribadah, kita kawa sholat, kita kawa berzikir, kita kawa beramal saleh apa juga pun, jangan terpandang itu gawian diri kita. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita memahaminya juga bahwa kita kan kada tahu akhir hayat kita Pak lah. Kada ada nang tahunya. Seperti Barsisa tadi, siapa nang mengira akan seperti itu akhir hayatnya. Jadi jangan juga kita tuh gampang menilai orang lain. Kita lihat ahli maksiat misalnya, wah ahli neraka aja. Kita lihat misalnya siapakah ada suah sembahyang, wah masuk neraka sakar tuh kan aja. Kita seorang aja belum tentu aman. Kita seorang aja belum tentu selamat. Jangan memponis jangan memponis orang. Sebaik apapun amal kita pada saat ini, kita kembalikan itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada timbul ujub dalam diri kita, kada timbul kesombongan dalam diri kita. Makanya disebutkan di dalam kitab Al-Hikam itu oleh Ibnu Athaillah Sekandari, rubba ma'siyatin awrathat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Berapa banyak Jarsidin kemaksiatan itu. Orang tuh tegawi maksiat, tapi setelahnya ini merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya ini justru malah bujur-bujur bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu justru jadi sebabnya untuk bertobat lebih baik Jarsidin daripada ketaatan yang menyebabkan yang melakukan ketaatan itu justru menjadi sombong. Menjadi merasa lebih mulia dari yang lain. Lalu merasa sombong. Seorang bina mengikuti tarus lawan tasbih. Apa tuh ya, harus wah berzikir. Merendahkan aja lawan orang. Bulek dari masjid misalnya melihat kawan di warung, kasihan dia belum dapat hidayah. Merasa diri ini lalu jadi lebih baik terus dari orang karena ketaatannya. Justru seperti itu orang nang bisa tergelincir. Karena kita kada tahu kayak apa akhir kita. Makanya kita diminta oleh Rasulullah, diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala nang membolak-balik hati. Dalam hadis lain bahwasanya hati-hati manusia itu di antara dua jemari daripada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibu kaifa yasha. Yang Allah bolak-balik sekahendak hati sidin. Ada orang nang dalam pagi hari masih beriman, sorenya jadi kafir. Ada nang di pagi hari masih kafir, sorenya jadi orang nang beriman. Maka kita diminta, diajarkan untuk banyak berdoa. Tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini sampai ruh tercabut dari jasad kami dalam keadaan beriman kepada agama Dia. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang memaling-malingkan hati, tetapkan hati ini dalam ketaatan kepada Dia. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nah, sedikit lagi sebagaimana ulun sampaikan di bulan yang lalu tentang pentingnya masalah sholat.
Ulun ulang sekali lagi karena ini momennya momen Isra wal Mi'raj dan sudah sama-sama kita pahami bahwa anugerah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah kita diberi Allah anugerah berupa ibadah salat. Bukan hanya kewajiban kita, tapi ibadah ini adalah anugerah bagi kita seberataan. Maka kita jaga bujur-bujur salat kita. Dan lebih penting lagi kita jaga agar sholat itu bujur-bujur ditegakkan di dalam keluarga kita. Kita sembahyang 5 waktu, bini kita sembahyang 5 waktu, anak-anak kita sembahyang 5 waktu. Kita ajarkan sholat ini sedini mungkin Pak. Memang hadisnya itu kan dari umur 7, tapi dari sedini mungkin kita ajarkan. Dari umur 4 tahun, dari umur 5 tahun, tidak ada masalah. Karena di dalam Al-Quran itu secara langsung Allah itu mencontohkan bahwa seorang kepala keluarga itu harus memerintahkan dan mengajarkan keluarganya untuk sholat. Nabiullah Ismail kan disifati Allah Subhanahu wa taala wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Ismail itu memerintahkan kepada anaknya, kepada keluarganya untuk melaksanakan sholat. Sayyidina Luqman, ya bunayya aqimis shalah, memerintahkan kepada anaknya untuk melaksanakan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Jadi jangan kita tahu kita aja nang sembahyang, jangan. Bini kada sembahyang kita kada mau tahu, anak sembahyang atau kada kita kada mau tahu. Ketika dimintai Allah pertanggungjawabannya di akhirat, sembahyang kita itu kada akan menolong kita. Karena kita kada amanah. Maka aku perintahkan jar Allah Subhanahu wa taala ikam untuk memerintahkan untuk memperhatikan solat dalam keluarga ikam. Karena sudah ulun sampaikan banyak wah ini orang tua sibuk mengajarkan atau memprioritaskan bagi anaknya itu ilmu-ilmu dunia Pak. Anak harus pintar matematika. Ada ulun bisi keluarga nang dari pagi Pak ya, anaknya itu sampai sore sekolah aja. Sampai parak maghrib. Bulik sekolah les bahasa Inggris. Kena tuntung les bahasa Inggris, les matematika pulang. Kena tuntung itu les musik pulang. Sembahyang kada bisa. Urusan duniawi aja nang diajarkannya. Anaknya kada bisa sembahyang, kada ada urusan. Itu banyak. Maka kita sebagai mukmin yang baik yang harus kita prioritaskan adalah urusan-urusan akhirat, urusan-urusan agama. Yang paling pokok dari semua rukun Islam setelah syahadat adalah sholat. Perhatikan bujur-bujur Pak. Usahakan kalaupun buhan pian misalnya kada kawa ke masjid, berjamaah di rumah. Bawai bini, bawai anak. Untuk menyelamatkan ninya juga. Kalau anak kada kita perhatikan sholatnya, istri kada kita perhatikan sholatnya, jangankan inya, kita pun bisa jadi kada selamat. Termasuk julun kalau bisa bapak-bapak ibu-ibu lah, kalau bisa nang melajarakan membaca Fatihah, nang melajarakan rukun sholat kepada anak-anak pian tuh kalau bisa pian aja. Jangan guru TPA, jangan guru mengajinya. Supaya pian nang dapat amal jariahnya. Guru mengajarkan murid membaca Fatihah sampai bujur bacaannya, dibacanya di dalam setiap sholat. Setiap kalinya baca Fatihah, guru nang dapat amal jariahnya. Kuitan kada dapat. Maka usahakan dulu Fatihah, rukun sholat, tata cara berwudu, usahakan dulu pian seorang nang belajar. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala daripada muqiminas shalah, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Walladzina hum li salatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Apabila salat kita ini baik, insyaallah. Apabila salat kita baik, hidup kita insyaallah baik.
Apabila sholat di dalam keluarga kita itu baik, maka insya Allah keluarga kita itu akan baik-baik aja. Ada tapi akan ada masalah di dalam keluarga. Selama sholat itu bujur-bujur tidak ditegakkan di dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menampuni dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rahmatnya kepada kita, memberkahi kita dalam kehidupan kita, kemudian memberkahi kita dengan rizki yang halal dan barokah, menjadikan diri kita ini daripada hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, menjadikan anak-anak kita pun daripada hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah. Allah tetapkan keimanan dan ketakwaan kita, Allah tetapkan hati kita atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tambahkan di dalam hati kita mahabbah dan ketaatan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak apabila diwafatkan kita seberataan dalam husnul khatimah. Allah kumpulkan kita bersama guru-guru kita, bersama orang tua kita, para pendahulu kita, dan tentu saja kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.